warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada anak-anak semuanya, siapa yang anak-anak ibu yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ibu akan mengabsenkan anak-anak ibu semuanya ya. Nita hadir, Budi hadir, Lala hadir. Baiklah, semuanya alhamdulillah hadir pada hari ini. Siapa yang tahu pembelajaran kita pada hari ini? Baik, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, siapa yang tahu apa itu iman? Kepada Lala? Baiklah, iman artinya percaya. Baiklah, nah ibu semuanya, iman berarti percaya atau yakin. Sedangkan iman kepada Allah SWT adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu, siapa yang tahu kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT ke dunia ini? Kepada Budi persilakan. Betul sekali. Kitab yang diturunkan Allah SWT ada 4, yaitu yang pertama kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat berarti hukumnya, Taurat artinya hukum atau syariat. Nabi Musa diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai muslim kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat. Kita meyakini bahwa kitab Taurat berasal dari wahyu dari Allah SWT. Adapun pokok-pokok ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat, yang pertama perintah untuk mengesahkan Allah, yang kedua yaitu larangan menyembah patung atau berhala, yang ketiga larangan menyebut nama Allah SWT dengan sia-sia, yang keempat perintah menyucikan pada hari Sabtu, yang kelima perintah menghormati kedua orang tua, yang keenam larangan membunuh sesama manusia, yang ketujuh larangan berbuat zina, yang kedelapan larangan menjadi saksi palsu, yang ke-10 larangan mengambil hak orang lain. Maaf, ketinggalan. Yang terakhir yaitu larangan mencuri. Selanjutnya itu kitab yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini diturunkan kepada bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini dituliskan dengan bahasa Kipti. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini dituliskan pada awal menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman
kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Adapun isi kitab Injil ini yang pertama perintah untuk kembali mengesahkan Allah SWT, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah SWT. Selanjutnya itu kitab terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 630 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wahyu ini pertama kali diturunkan di Gua Hira. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah satu, akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah. Yang kedua yaitu akhlak atau budi pekerti yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan dari akhlak tercela. Yang ketiga yaitu ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara berdakwah, yang ketiga yaitu ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat yaitu muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara yang berhubungan dengan sesama manusia. Yang terakhir yaitu tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat-umat terdahulu. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah paham sampai nama kitab ini? Alhamdulillah sudah. Selanjutnya itu kita lanjutkan dengan kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT kepada manusia melalui para utusannya dimaksud agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi, karena manusia diciptakan Allah SWT hanya untuk menyembah kepada Allah. Manusia diberi akal, hati nurani, dan nafsu. Hal ini dimaksud agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana tujuannya diciptakan. Berkaitan dengan hal ini, manusia diberi petunjuk dan pedoman bagaimana harus menjalani kehidupan di dunia. Selanjutnya, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah SWT yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan Al-Quran sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan atau penambahan maupun pengurangan. Al-Quran hanya terjaga secara tertulis di dalam mushaf. Seperti kita lihat sehari-hari, Al-Quran juga terjaga dalam hati dan tercatat dan pikiran bahwa penghafal dan para penghafal Al-Quran. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau lebih 23 tahun. Jumlah surat dalam Al-Quran terdapat 114 surat. Dan intinya dari masa turunnya, surah yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah diturunkan surat disebut dengan surat Makkiyah, sedangkan surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Selanjutnya itu pembahasannya itu tentang perbedaan kitab dengan suhuf. Sebelum kita masuk perbedaan kitab dan suhuf, apakah anak-anak ibu semuanya ada yang tahu apa itu suhuf? Nisa? Baiklah, suhuf berarti lembaran yang terpisah. Jadi wahyu Allah SWT yang diterima oleh para rasul dan perkembangan, ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan, disebut dengan suhuf. Adapun para nabi dan rasul yang menerima suhuf
dari Allah. Yang pertama itu Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama diturunkan oleh sama-sama firman Allah SWT yang diturunkan kepada para rasulnya. Perbedaannya kitab dan suhuf, yang pertama itu isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terbesar. Yang terakhir itu kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Itulah materi pada kitab. Itulah penjelasan dari Ibu pada hari ini. Apakah anak Ibu sudah paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham ya. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.